Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alia SIPMAP sebagai dosen di FISIP jurusan Administrasi Publik Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih e-government. Kebetulan saya mengampu mata kuliah Electronic Government di jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati. Baiklah, teman-teman mahasiswa sekalian, berikut saya akan menjelaskan sedikit nih, apa sih Electronic e-Government? Pasti teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semua sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu Electronic Government. Bagaimana electronic government di Indonesia dan bagaimana sih payung hukumnya elektronik di pemerintahan kita, electronic government di pemerintahan kita. Baik, kita mulai saja ya dari slide pertama. Apa sih electronic government atau e-gov? Yang pasti kalian juga udah tidak asing lagi mengenai istilah ini. Tapi mungkin masih ada yang belum mengerti ya. Sebenarnya electronic government itu merujuk pada masalah apa di pemerintahan. Nih, saya akan sajikan beberapa definisi dari electronic government sendiri. Pertama dari World Bank. Di sini World Bank bilang bahwa e-gov refers to the use by government agency of information technologies such as wide area network, the internet, and mobile computing that have the ability to transform relation with citizen, business, and other arms of governments. Kalau UNDP bilang, United Nations Development Programs, e-gov is the applications of information and communication technology or ICT by government agencies. Lalu ada pemerintahan Amerika Serikat, e-gov itu adalah refers to the delivery of government informations and services online through the internet or other digital means. Kalian bisa mungkin sedikit meraba-raba ya. e-gov itu refers to government, pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dengan menggunakan jaringan, internet, dan mobile computing. Terus e-gov juga memiliki kemampuan untuk mentransformasikan relasi antara citizen atau warga negara, bisnis, dan stakeholder lainnya dari pemerintah. Selanjutnya, menurut pemerintah New Zealand, e-gov is a way for government to use the new technology to provide people with more convenient access to government. Adalah untuk menyediakan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih nyaman untuk mengakses segala keperluan kepada pemerintah, seperti informasi dan pelayanan, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and process. Selanjutnya, pemerintahan Italia juga punya definisi tersendiri loh mengenai e-gov. Nah, kalau Italia bilang, the use of modern ICT in the modernizations of our administrations, which comprise the following classes of actions, seperti computerization design to enhance operational efficiency within individual departments and agencies. Computerization of service to citizens and firms, often implying integrations among the services of different departments and agencies. Lalu selanjutnya ada provisions of ICT access to final users of government service and information. Nah, kenapa sih ada perbedaan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya mengenai definisi e-gov? Itu terjadi karena e-gov, electronic government di masing-masing pemerintahan memiliki keperluan yang berbeda.
Seperti misalnya di New Zealand, dia lebih meningkatkan e-gov-nya pada menyediakan teknologi itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya dari proses demokratik dari institusinya. Sedangkan pemerintahan Italia lebih mendekatkan pada komputerisasi untuk mendapatkan efisiensi hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan bisnis. Jadi dipergunakan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut dalam menggunakan ICT di pemerintahan. Nah, e-gov yang juga disebut electronic government, digital government atau online government, dan dalam beberapa konteks disebut dengan transformational governments, adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, baik pula urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah, agar lebih efektif dan efisien. Contohnya, pengolahan data, pengolahan informasi, dan proses kerja secara elektronik. Why we need this e-government? Kenapa ya kita butuh e-gov? Konsep e-gov bukanlah inisiatif yang mudah dan murah. Sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya yang besar, harus dipahami terlebih dahulu latar belakang apa inisiatif e-gov perlu atau tidak diimplementasikan. E-government bukanlah jalan pintas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat, atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintah dalam waktu yang singkat, atau pembentukan mekanisme pemerintah yang bersih dan transparan. E-government adalah sarana atau alat untuk menuju pada tujuan di atas. E-gov tidak dapat dibangun hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan pemerintah atau pimpinan negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang bisnis proses yang ada di pemerintahan, menurut Eko Indrajit tahun 2016. Perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah merupakan instrumen atau tools untuk menciptakan sebuah transformasi peranan pemerintah dari birokrasi menjadi sebuah lembaga yang berorientasi proses untuk melayani pelanggannya, yang dalam hal ini adalah masyarakat, pelaku bisnis, dan stakeholder lainnya. Manfaat e-gov apa aja sih diantaranya? Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi di pemerintahan, serta menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Vision dan priorities for e-government. Kata e-gov sendiri dapat didefinisikan secara beragam karena pada dasarnya e-government dapat menampakkan dirinya dalam berbagai ruang lingkup dan bentuk. Jiwa e-government adalah suatu usaha penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan tujuan bersama dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Visi dari e-government sendiri harus sesuai dengan kepentingan dan urgensi permasalahan yang ada pada masyarakat setempat. Jadi intinya kita harus melakukan pemetaan terdahulu. Penting atau tidak aplikasi tersebut atau teknologi tersebut diaplikasikan pada suatu daerah. Jangan sampai hal ini hanya membuang-buang anggaran semata. Jadi keperluannya atau tujuannya harus benar-benar dipastikan. Visi yang baik dalam e-gov disusun secara kolektif oleh para stakeholder e-government karena pada dasarnya konsep ini ditujukan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, secara esensi e-gov mempunyai tujuan akhir untuk memenuhi beragam kebutuhan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, visi harus secara mudah disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Tujuan e-gov yang pertama adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas, serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan
menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Jadi tujuan IGAF sendiri terdiri dari beberapa klasifikasi hubungan atau relasi. Yang pertama, relasi government to citizens. Yang kedua, relasi government to government. Yang ketiga, relasi government to business. Tujuan IGAF diantaranya mencakup hal-hal tersebut. Nah, e-governance merupakan wujud tata kelola pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah berbasiskan teknologi sebagai bentuk dukungan jalannya e-government. Di sini elemennya ada pemerintah, ada masyarakat, ada pihak swasta, dan ada hukum, ada peraturan, dan ada regulasi. E-gov dan good governance. Good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, serta pemerintah yang bertanggung jawab kepada publiknya. Hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara dan sektor swasta dan masyarakat. Pilar dari good governance itu adalah state, private sector, dan society. Karakteristik good governance menurut UNDP seperti kita ketahui adalah pertama, participation, di mana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, rule of law, kerangka hukum yang adil. Yang ketiga, transparency, kebebasan arus informasi. Yang keempat, responsiveness, lembaga-lembaga harus melayani setiap stakeholders. Yang kelima, consensus orientations. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik. Yang keenam, ada equity. Di sini setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, effectiveness dan efficiency. Sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, accountability, pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholder. Yang kesembilan, strategic vision, di mana pandangan yang luas dan jauh ke depan. Gimana sih kebijakan e-government di Indonesia? Nah, e-government di Indonesia itu awalnya ada yang disebut dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Nah, diturunkan lagi ke UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan dan informasi publik. Itu masuk pada sistem informasi dan dokumentasi. Lalu ada juga UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik. Kemudian ada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang kearsipan, sistem informasi kearsipan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sistem pembangunan daerah. Nah, pembangunan sistem SPBE ini masih bersifat sektoral. Pembangunan sistem SPBE pada saat ini. Nah, pada saat ini itu ternyata terjadinya pemborosan anggaran akibat adanya pembangunan silo-silo sistem yang tidak terintegrasi, mengingat setiap kementerian lembaga membangun aplikasi pemerintah sendiri-sendiri. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Terus dampaknya, pemborosan anggaran belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi, utilitas TIK tidak mencapai 30%. Lalu ada disintegrasi sistem informasi pemerintahan. Ada resiko keamanan informasi, ada validitas data pemerintahan yang kurang diyakini sepenuhnya, dan total belanja pusat dan daerah mengenai pembangunan sistem elektronik ini mencapai 12,7 triliun pada tahun 2014 sampai 2016. Yang jelas ini merupakan pemborosan bagi negara. Nah, lalu keluarlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kebijakan SPBE ini digagas pemerintah untuk keterpaduan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik baik pada instansi pusat maupun pada daerah.
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintah berbasis elektronik. Tujuannya, pertama, tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan transparan, serta akuntabel. Memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional, di mana rencana induk SPBE nasional disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Nah, ada layanan SPBE yang disebut dengan eGov Strategic Framework. Di sini ada layanan SPBE eGov Strategic Framework, di mana adalah relasi-relasi yang nanti dicakup dalam SPBE ini. Ada government to citizens, government to employee, government to government atau government dengan pemerintahan, serta government to business atau pemerintah dengan pelaku usaha atau bisnis. Nah, contohnya apa aja nih kalau untuk masyarakat? Kalau layanan pada masyarakat seperti ada electronic health, electronic education, dan electronic pengaduan. Kalau untuk ASN sendiri atau karyawan sendiri ada layanan e-kepegawaian dan elektronik pensiun. Kalau layanan untuk pemerintah sendiri ada e-office, ada electronic budgeting, ada e-planning, dan e-monef. Untuk layanan pada pelaku usaha ada e-procurement dan e-perizinan. Nah, tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik sendiri dibentuk yang disebut dengan tim koordinasi nasional. Ada Menteri Pan-RB, selaku Ketua Koordinasi SPBE Nasional, mengkoordinasi seluruh aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasi proses bisnis pemerintah, dan menetapkan aplikasi umum. Di bawahnya ada Menteri Dalam Negeri, mengkoordinasikan proses bisnis Pemda, mengkoordinasikan penerapan SPBE di pemerintah daerah. Ada Menteri Keuangan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE, penganggaran SPBE, kementerian atau lembaga, dan nasional. Kemudian Kepala BPPT melaksanakan audit infrastruktur SPBE nasional dan aplikasi umum, menetapkan manajemen, pengetahuan, dan alih teknologi. Kemudian ada Menteri Kominfo sebagai pengkoordinasi pembangunan aplikasi, pengkoordinasi pembangunan infrastruktur TIK, dan melaksanakan manajemen akses TIK dan layanan. Menteri PPN dan Bappenas bertugas mengkoordinasikan perencanaan kementerian dan lembaga dan nasional, mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Kepala BSSN melaksanakan pengamanan SPBE, menyusun standar keamanan SPBE nasional, dan menetapkan manajemen dan audit keamanan SPBE. Nah, tujuan dari adanya SPBE ini adalah pertama, adanya satu standar data. Standar data yang mengatur metodologi, yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Yang kedua adalah satu metadata baku. Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjalankan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, dan dikelola kembali. Yang ketiga ada interoperabilitas data. Kemampuan data untuk dipertukarkan atau dibagi-pakaikan antar sistem dengan saling berinteraksi. Yang terakhir, sehingga SPBE bisa diakses oleh dari pemerintah melalui ada websitenya data.go.id yang bisa diakses oleh semua elemen lapisan masyarakat yang ada di Indonesia seperti jurnalis, akademisi, komunitas IT, dan masyarakat umum serta sektor swasta. Dan terakhir dari saya, mudah-mudahan dengan adanya payung hukum baru dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, ada satu metadata baku yang lebih transparan yang disajikan oleh pemerintah kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Sehingga siapapun masyarakat yang memerlukan data, yang memerlukan informasi dari pemerintah dengan secara terbuka bisa mengambil manfaat dari data-data yang diberikan oleh pemerintah. Sekian dulu presentasi saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.